Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Satu. Bapak Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, edisi hari Minggu 27 Juni 2021. Hari Minggu biasa keberapa? Ke-13. Ya, kembali lagi bersama saya, Raymond. Dan saya, Michael. Ya, bersama saya Michael. Ya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dan semoga Bapak Ibu yang menonton tayangan ini pada pagi hari ini semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan dan kondisi yang baik saja. Ya, Kak Michael, saya panggil Kak aja. Ya. Itu biasa kita panggil Kak. Hari ini kita diberikan Injil yang menarik seperti Injil kemarin yang telah kita bahas. Kalau kemarin kita membahas soal Yesus. perwira. Ya, perwira. Soal perwira di Kapernaum yang datang kepada Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan Injil yang kisahnya mirip. Poinnya mungkin sedikit sama dengan apa yang kita bahas pada kemarin, yaitu mengenai iman seorang Yairus, kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal. Mari kita berdoa. Silakan. Allah Bapa kami yang penuh kasih sayang, Engkau selalu menghendaki yang baik bagi manusia, bukan yang jahat. Engkau tak hendak menyerahkan kami kepada penderitaan dan maut, tetapi memperuntukkan kami bagi kebahagiaan. Kami mohon berilah kami nafas kehidupan baru bila tertimpa oleh kesesakan. Bangkitkanlah kami untuk kehidupan. Demi Yesus Kristus, Putramu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak,
Aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Oke. Jadi ya, dari pengalaman saya, Injil hari ini secara khusus di ayat pilihan tadi yang mengisahkan mengenai Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus, bersembah sujud kepada Yesus, minta tolong pada Yesus, Tuhan, anakku mau mati, tolong bantulah saya. Ketika dalam perjalanan, orang-orang datang, hei, anakmu kan sudah mati, buat apa engkau panggil guru lagi? Tapi apa jawab Yesus? Yesus memberikan jawaban yang tidak terduga. Ia tidak bilang, ya udah, anakmu sudah mati, mari kita kuburkan dan saya akan pulang. Yesus memberikan satu jawaban yang menarik untuk kita bahas. Jangan takut, percaya saja. Ya. Kata-kata ini kalau saya renungkan lagi dalam perjalanan hidup saya, ya, kata-kata ini dan kata yang akan saya ucapkan nanti, itu menceritakan bagaimana saya dalam hidup ini memiliki suatu ketakutan. Saya orangnya, kalau saudara Michael tahu, kita semua tahu, punya ketakutan akan hantu lah, dan akan masa lalu. Saya punya masa lalu yang cukup kelam, cukup buruk kalau saya mau ingat kembali. Dengan berbagai pengalaman saya dengan orang-orang yang, ya itu karena akibat saya sendiri, kesalahan saya sendiri, sehingga saya merasa takut untuk melangkah, untuk menjadi pribadi yang baik. Karena saya sudah terpuruk di dalam lingkaran itu, kesalahan diri saya sendiri. Tapi dalam Injil hari ini, Yesus mengajak saya untuk jangan takut dan percaya. Saya dalam memutuskan pilihan saya untuk menjadi seorang imam, itu juga melalui suatu permenungan, suatu drama, dilema yang saya alami dalam hidup. Waktu itu sekitar bulan September ya, teman-teman semua sudah menyetorkan, kamu kemana? Ke sana, ke sini. Ada yang ke Projo, ada yang saya mau jadi tentara, menjadi polisi. Ketika saya ditanya, saya selalu bilang, saya tidak tahu. Saya nggak tahu mau. Iya. Iya kan? Saya bilang ke Romo Sintus itu, saya nggak tahu mau. Nanti aja mau, nanti aja. Gitu. Akhirnya Romo ultimatum saya, kasih saya pilihan. Kapan? Saya bilang, oke, saya tantang Romo. Romo, saya 1 November, saya kasih jawaban saya ke Romo. Apakah saya lanjut atau tidak? Ya, itu pertama kalinya. Saya memberikan pernyataan, Romo, saya akan memberikan jawaban kepada Romo 1 November. Dan dalam perjalanan waktu, sebenarnya itu saya sudah bilang saya enggak lanjut. Teman-teman saya tanya, kan? Saya tanya, kamu tanya saya, lanjut nggak Ren? Saya bilang enggak. Guru-guru tanya, tidak. Orang tua tanya, enggak mau. Kenapa? Jadi guru TK. Oh, saya menjadi guru. Tapi teman-teman bilang jadi guru TK. Lalu saya menjadi guru sejarah. Nah itu, pengalaman-pengalaman itu, maksudnya dalam hidup saya ketika dihadapkan dengan pilihan seperti itu, saya selalu bilang tidak Tuhan, tidak. Kenapa? Karena saya punya kelemahan. Saya masih punya ketakutan, rasa bersalah di masa lalu yang menghantui saya, yang memberatkan saya untuk melangkah, apalagi menjadi seorang imam. Itu yang selalu saya pikirkan. Kayaknya enggak deh. Saya masih punya masalah dalam diri saya sendiri. Buat apa saya jadi imam? Apalagi imam itu sebagai contoh dalam masyarakat, contoh bagi umat. Masa saya punya masa lalu kelam bisa memberi contoh yang baik sih jadi pada umat kan? Ya itu jadi imam. Makanya saya pikir itu. Tapi pada suatu malam, ya saya dibuat gelisah sama Tuhan. Berhari-hari. Itu Romo Adi pernah cerita, dia juga dulu sempat dibuat gelisah oleh Tuhan ketika dia memilih untuk keluar.
Dalam kegelisahan itu saya tanya Tuhan maunya apa? Ini saya kesannya kayak jahat banget ya sama Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan maunya apa sih? Saya sudah milih nggak lanjut kok. Kenapa engkau masih menggelisahkan hati saya? Masih membuat saya ragu akan pilihan saya untuk nggak lanjut. Kenapa Tuhan? Saya renungkan itu dalam doa. Meskipun saya juga jarang berdoa sih, tapi saya ya dalam tenang. Saya pikir apa sih maksudnya? Akhirnya saya mencoba untuk meyakinkan diri, ya udah. Saya cerita kepada teman-teman, kepada frater, permasalahan saya, problema saya. Mereka bilang jalan saja. Semua orang punya masa lalu. Tapi bagaimana kita mau bangkit dari kesalahan itu? Seperti yang dikatakan Yesus, talitakum, bangunlah. Ya. Tuhan mengajak saya untuk bangun, sadar. Woi, jangan kamu terpuruk terus dalam kesalahan masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Semua pasti pernah punya kesalahan. Semua manusia tidak luput dari kesalahan. Maka jangan takut, percaya saja, ikut dulu saya. Dan akhirnya saya milih lanjut. Tapi dalam dalam perjalanan waktu saya memilih lanjut, dan akhirnya ini dalam persiapan menuju ke seminar tinggi, saya terus kok dilanda oleh ketakutan, oleh perasaan bersalah akan masa lalu. Tapi Tuhan melalui Injil hari ini meneguhkan saya untuk percaya kepada Tuhan. Jangan takut apapun yang terjadi, ikut kehendak Tuhan. Seringkali ya kita sendiri ketika dihadapkan oleh masalah, kita lari, kita kabur. Kita bilang, aku nggak bisa. Seperti pandemi COVID-19 dan masalah-masalah yang kita hadapi, kadang kita merasa, aku nggak mampu deh, aku tak bisa, karena aku nggak kuat. Padahal belum kita mencoba. Nah itu, ya. Saya ingat itu. Semua orang belum mencoba, tapi sudah tidak bisa. Saya tidak bisa. Sudah, kalau orang bilang sudah mengibarkan bendera putih. Ya, mengibarkan bendera putih, bilang menyerah, kayak orang perang, gitu. Mengibarkan bendera putih. Padahal belum mencoba. Ya. Itu kata-kata itu. Seperti itulah pengalaman hidup saya menjadikan saya untuk terus mencoba, terus percaya, dan terus berusaha untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Dan dalam panggilan saya, mungkin saya ada ketakutan, mungkin saya merasa bahwa kayaknya saya nggak bisa. Ada banyak kerikil, jalan kelok-kelok, tantangan dan kesulitan yang akan saya hadapi, yang tentu akan menyerang batin saya. Orang kalau diserang fisiknya tidak masalah, tapi kalau diserang batinnya, itu yang menjadi masalah. Makanya Yesus dari sini meneguhkan saya untuk, ya udahlah, maafkan masa lalumu, percaya pada saya, ikut saya. Percaya itu bukan hanya, ya aku percaya ya Tuhan, aku percaya, oh ada Tuhan, ya aku percaya. Tapi enggak, percaya kepada Tuhan itu berarti kita yakin Yesus ada, dan kita mau melakukan kehendak Tuhan, mau hidup dalam jalannya. Biarpun kita mempunyai kelemahan. Meskipun kita jatuh bangun. Ya. Tapi ya seperti katakan talitakum, walaupun bangunlah. kita mempunyai masa kelam. Ya, kita diajar untuk bangun. Dan tentu dalam perjalanan hidup kita tidak mungkin dong kita mulus saja. Saya bilang, saya pilih jadi imam. Apakah tentu dalam perjalanan itu saya tidak akan jatuh? Tentu pasti akan ada peristiwa jatuh. Kita semua ada peristiwa jatuh, pasti mengalami down. Maksudnya tahap di mana kita merasa paling bawah jatuh. Dari antara yang terbawah lah. Oh, nggak bisa naik lagi. Tapi Yesus mengatakan apa? Talitakum, bangunlah, bangun. Maka anak itu bangun. Seperti itulah dia menyentil kita hari ini. Bagaimana kita harus bangun, sadar, woi, kamu punya kelemahan. Kita jatuh, ayo bangun lagi, ayo bangkit lagi. Ya mungkin itu sekian renungan dari saya. Bagaimana Bapak Michael, mungkin KE ada yang mau menambahkan sedikit? Ya, saya ayatnya sama saja dengan Rere. Ya. Jangan takut, percaya saja. Ya, saya sendiri sudah 6 tahun, dihitung-hitung 6 tahun, lama. Bertahan lama dari SMP. Lama. Kalau kamu kan dari KPP 4 tahun. 4, Kamu 6 tahun. Saya 6 tahun. Hebat. Itu lebih sulit.
di mana saya masuk seminari saat SMP, saat muka masih Bodoh-bodoh. bodoh-bodoh, muka masih mulus, masih polos. Nggak tahu apa. Banyak sekali Ya. yang buat saya ingin keluar dari seminari. Yang pertama itu waktu saya dipukul oleh kakak kelas Ya. karena saya makannya terlalu banyak. Oh. Saya ini kan makan banyak. Iya, saya tahu kok memang Ya, gitu. saya ini makan banyak. Saya tidak ingat orang. Oh. Hai, kacau. Karena sifat saya dari rumah saya bawalah ke seminari sehingga yang buat kakak kelas pukul saya. Ya. Saya waktu itu bilang pada Tuhan, kalau memang saya ini rakus, keluarkan saja. Karena saya tidak percaya lagi kalau saya punya dengan sifat egois, rakus itu kan tidak boleh, karena di seminari Ya, kan berbagi, hidup bersama. Keluarkan saja Tuhan. Tapi akhirnya saya bertahan sampai kelas 3 SMP. 3 SMP ya. Akhirnya saat itu mau lanjut SMA. Ya, lanjut akhirnya. Mau lanjut SMA, akhirnya lanjut sampai kelas 3 SMA. Itu tuh berat sekali, saya rasa berat sekali dari selama 6 tahun. Itu tidak gampang, Bapak Ibu, Opa Oma. Iya, tidak gampang. Karena godaan dari luar, dari kakak kelas itu yang membuat kita kadang-kadang jatuh bangun. Mentalnya down gitu ya. Down. Kita jadi males buat Iya. hidup. Apalagi saat SMA, Ya. itu waktu kelas 3 SMA. Waktu kelas 3 SMA itu dimana saya merasa paling down, merasa paling Ya, bawah ya, sekali. ya. Nah, di saat itu saya menangis, Bapak Ibu, Opa Oma. Saya menangis. Dan menangisnya bukan di gereja atau di depan Gua Maria, Ya, tapi saya menangisnya di kamar tidur. Oh, Saya tidur sambil menangis. sedih sekali. Sedih sekali, Bapak. Saya menangis, Tuhan, dengan kemampuan saya yang kecil ini, apakah kau bisa membantu saya? Iya. Akhirnya saat itu yang panggil 3 pembina. Yang pertama Romo Hadi. Iya. Michael, pembicaraan para Romo, ini saya sudah ceritakan ya Iya, sebelumnya ya. Jadi dipersingkat ya. Kan Iya. sudah ceritakan. Romo Hadi panggil saya, Michael. Para frater sudah membicarakan tentang kamu, bahwa kamu ini cocoknya akan jadi brother, bukan jadi pastor. Iya. Karena apa? Karena kamu punya semangat pelayanan yang tinggi. Kamu punya semangat pelayanan yang tinggi, itu kamu cocoknya menjadi brother. Apalagi saya anaknya tidak pintar-pintar sekali kan. Ya. Jadi cocoknya kamu menjadi brother. Habis dari Romo Hadi, Ya. saya pergi kepada Romo Sintus. Romo Sintus mengatakan, Michael, kalau kamu ke seminari tinggi Rita Piret, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang lebih pintar sekali dari kamu. Iya, iya. Apa kamu di situ kuat? Apakah kamu di situ kuat? Saya bilang, saya bisa Romo, saya percaya. Kalau saya memang punya kelemahan, memang tidak sepintar-pintar amat lah ya. Ya. Tapi saya percaya. Setelah dari Romo Sintus, saya pergi ke Frater Tony. Membicarakan hal yang sama. Michael, apakah kamu percaya? Kamu ingin menjadi imam. Jadi imam itu tidak gampang. Ya, saya percaya, Frater, saya percaya. Kalau dengan saya punya kelemahan ya dalam belajar atau Ya. dalam hal yang lainnya, dalam sidang akademik, tapi saya percaya. Ya. Akhirnya yang terakhir saya bertemu dengan Suster Ines. Iya, ya. Suster Ines waktu itu lanjut. Suster Ines itu menceritakan pengalamannya kalau dia dulu tidak sepintar dulu dia. Suster Ines ini mengajar sebagai guru bahasa Inggris seminari. Ya. Suster bilang, Michael, suster juga dulu
tidak sepandai-pandai dengan anak-anak seminari di sini. Justru sebelum suster jadi guru bahasa Inggris itu suster belajar. Ketika ingin menjadi guru bahasa Inggris, suster belajar. Jadi kamu jangan pernah merasa rendah diri, karena kalau kamu merasa rendah diri, itu sulit untuk naiknya, suster bilang. Betul. Akhirnya dari semua perkataan itu, saya bawa dalam doa Bapak, Ibu, Oma, Opa. Saya berdoa, Tuhan, saya sekarang di mana pengalaman saya lagi jatuh bangun, bimbang, lagi jatuh bangun. Tolonglah Tuhan, dengan kelemahan saya ini, saya kuat Kuatkan. untuk menjalani panggilan saya. Karena kelas 3 SMA itu saya bimbang antara mau jadi bruder atau mau jadi pastor. Karena jadi pastor itu tidak gampang. Ya. Saya betul Bapak Ibu, saya bimbang sekali, di mana saya jatuh bangun, saya nangis. Ya. Tapi di situ saya bawa doa setiap malam. Saya bawa doa. Akhirnya suara hati berkata, Michael, kamu jangan takut bahwa kamu suatu hari akan menjadi seorang pastor. Akhirnya dengan suara hati Tuhan itu saya percaya, saya bangun, saya kuat langsung. Apalagi dengan saran Bapak Ibu saya kuat langsung. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi imam diosesan Keuskupan Denpasar. Waktu itu kan saya bertanya kepada Kak Raymond. Ya. Saya bertanya, Raymond ya toh? Waktu itu saya bertanya, Raymond, apakah saya ini cocoknya jadi bruder atau jadi pastor? Tapi kamu bilang kamu pilih Projo Denpasar itu sudah berapa tahun? Saya bilang sudah selama dari 1,5 tahun. Saya belum memilih, dia sudah memilih. Akhirnya dia bilang sendiri, kuatlah dengan pilihanmu yang paling pertama itu, daripada ketika kamu mendengar Muhadi, kamu sudah bimbang. Ketika mendengar orang lain jangan bimbang. Karena kan kamu punya pilihan di situ dari awal. Iya. Dimana pilihan saya dari awal, kuatlah pilihan dari awal itu kan, yang seperti Kak Raymond katakan. Akhirnya saya bersama dia, sama Gibe lagi satu. Iya, bersama Gilbert akan melanjutkan ke Projo. Ya, Opa, Oma, Bapak Ibu mohon doa. Mohon doa terus ya. Mohon doa bagi kami. Ya itu. Jadi Ibu Bapak, sekian pengalaman dari kami. Yang bisa saya berikan sebagai kesimpulan adalah mari kita percaya kepada Tuhan. Sebesar apapun ombak dan badai yang kita hadapi, setinggi apapun tembok yang menjadi penghalang kita untuk meraih cita-cita kita, mari kita bersandar kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Dia selalu menuntun kita, bahwa Dia bersama-sama dengan kita, sehingga kita mampu melewati berbagai rintangan dan tantangan yang terjadi. Dan ketika kita jatuh, jangan kita terus terpuruk dalam kegagalan, dalam ketakutan. Dan mari kita bangun seperti yang Yesus katakan sekali lagi, talitakum, bangunlah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.